Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat jumpa dan belajar bersama kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Dan pada pertemuan kali ini yaitu kita masuk pada bab yang kedua, yaitu mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun sebelum masuk pada pembahasan, kompetensi dasar yang diharapkan pada pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa dapat memahami perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat memahami perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Ahqaf. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah memahami dari ketiga perilaku di atas, diharapkan siswa mampu menerapkan perilaku jujur, amanah, istiqomah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jujur. Jujur di sini merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Jujur ini juga merupakan identitas dari seorang muslim. Artinya, orang yang muslim sebenarnya mereka akan mengatakan bahwa yang benar itu memang benar dan yang salah itu adalah salah, dan tidak menyampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, disinilah letak jujur itu sangat penting. Jadi jujur itu artinya kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sebenarnya, dan apa yang diperbuat memang itulah yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk terus berperilaku jujur, karena dengan kejujuran di sini akan berbuah sebuah kepercayaan. Kita sebagai makhluk sosial tentu memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dengan sesama, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dicurangi. Maka dari itu kita perlu menanamkan perilaku jujur ini dengan benar. Jadi kunci untuk kehidupan yang lebih baik itu yaitu letaknya ada pada kejujuran, sesuai dengan firman Allah, maksudnya sesuai dengan hadis ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Kemudian hikmah ataupun manfaat dari perilaku jujur ini, tentunya orang yang jujur pasti akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, mendapat ketentraman hidup, karena kita tidak pernah memiliki kesalahan kepada orang lain. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah memberi contoh nyata kepada kita pada masa jahiliyah yang dulu sangat sulit mencari orang yang jujur. Namun Rasul di sini membuktikannya. Dengan kejujurannya, Rasulullah menjadi orang yang paling terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah di sini artinya terpercaya atau dapat dipercaya.
Yang dimaksud amanah di sini yaitu pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa dengan mengurangi dan tanpa dengan menambah pesan tersebut. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi orang yang menjaga amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, orang yang tidak mampu menjaga amanah itu yaitu orang yang tidak bertanggung jawab. Maka perlu kita berlatih untuk terus menanamkan sikap tanggung jawab ini karena setiap kita adalah pemimpin. Sesuai dengan hadis Rasul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum." Yang artinya di situ bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, di sini amanah dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, amanah kepada Allah, yaitu amanah yang berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya di sini seperti melaksanakan kelima rukun Islam. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Bila tidak kita laksanakan, tentu akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, apabila kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Di sini disebutkan juga di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Artinya di sini amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Dan hikmah dari orang yang amanah di sini tentu akan selalu dipercaya oleh orang lain. Allah akan selalu memudahkan urusan hidup kita bila kita amanah kepadanya. Amanah pada tugas yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah di sini artinya sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Artinya sikap teguh dalam melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Dengan istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Pada ayat di atas dijelaskan sikap orang muslim yaitu menepati janji dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan hikmah dari perilaku istiqomah ini yaitu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, kemudian dijauhkan dari rasa khawatir dan juga dijauhkan dari rasa takut dan lainnya. Contoh yang dimaksud dari perilaku istiqomah ini seperti melaksanakan sholat tepat pada waktunya, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, taat pada peraturan, dan sebagainya. Itu tadi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga kita dapat selalu menanamkan perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai sini pembelajaran kita. Semoga sedikit apa yang sudah disampaikan dapat memberi manfaat pada kita semua.
Jika ada yang salah tentu dari saya pribadi. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.